Sudah 30 tahun lebih kematian Marsinah tidak pernah terungkap. Juga sudah berganti rezim, tapi kasus Marsinah tetap tak terpecahkan juga. Oleh siapa dianiaya dan dibunuh? Di mana dan kapan waktu tepatnya ia merenggang nyawa? Yang bisa kita lakukan hanya berspekulasi dan membuat kesimpulan sendiri tanpa bisa mengungkap fakta-fakta tersembunyi. Jadi, siapa itu Marsinah dan bagaimana kronologi kasus kematiannya? Marsinah adalah seorang yang bisa kita sebut sebagai pejuang HAM, serta sebagai penggerak buruh di Indonesia. Marsinah merupakan salah satu penggerak unjuk rasa di PT Catur Putra Surya pada Mei 1993. Unjuk rasa ini dalam rangka menuntut agar upah buruh dinaikkan. Marsinah bersama rekan-rekannya menggelar aksi mogok pada 3-4 Mei 1993 di pabriknya, menuntut PT Catur Putra Surya menaikkan upah buruh sesuai surat edaran gubernur nomor 50 tahun 1992. Selasa 4 Mei 1993, Kodim Sidoarjo melayangkan surat panggilan terhadap 13 rekan Marsinah agar hadir pada Rabu 5 Mei 1993. Dalam pertemuan tersebut, 13 rekan Marsinah menyatakan mundur dari PT Catur Putra Surya. Kodim Sidoarjo mengklaim tidak ada paksaan dalam pernyataan mundurnya para buruh itu. Marsinah yang belum mengetahui hasil pemanggilan 13 rekannya tersebut kemudian berusaha mencari tahu ke Kodim Sidoarjo. Namun, sesampainya di sana, penjaga mengatakan 13 rekannya sudah pulang. Tak puas dengan jawaban personil Kodim Sidoarjo, Marsinah kemudian mencari rekannya dan bertemu dengan 4 rekannya. Berdasarkan keterangan mereka, keempat rekannya diberhentikan karena dianggap sebagai motor unjuk rasa di PT Catur Putra Surya. Marsinah kemudian meminta berkas surat pemanggilan Kodim Sidoarjo sebagai bahan untuk protes keesokan harinya. Seusai bertemu rekannya, ia lantas keluar rumah kontrakannya untuk mencari makanan. Rabu malam 30 tahun lalu, itulah menjadi akhir bagi rekan-rekannya melihat Marsinah. Baru kemudian, pada 8 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan di gubuk di pinggiran hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Aparat militer lalu menangkap 2 satpam dan 7 pimpinan PT Catur Putra Surya. Mereka digelandang ke markas Den Intel, Kodam 5 Brawijaya Wonokolo. Satpam dan pihak manajemen PT Catur Putra Surya itu disekap selama 19 hari di Kodam 5 Brawijaya. Mereka disiksa agar mengaku telah merencanakan pembunuhan Marsinah. Proses persidangan para tersangka yang penuh kejanggalan membuat banyak pihak berspekulasi bahwa penyelidikan kasus pembunuhan Marsinah direkayasa. Kita akan tunjukkan, kita ada visum yang kedua, kita akan lihat sama-sama dok apa saja luka-luka yang dialami. Ini dok, tulang panggul bagian depan. Yang kiri ya, tulang kemaluan dulu tuh, tulang panggul belakangan. Oke, kita lihat dari awal. Nah, tulang kemaluan kiri patah. Ya betul. Terus dia patah berkeping-keping. Berkeping terus ke kanan dia, nah ke arah kanan nih, dari kiri ke kanan. Oke. Tulang usus kanan. Baru langsung ke tengah, tulang kelangkang. Jadi yang dasar panggul tuh tulang itu patah. Oke. Jadi seperti bentuk sudut, jadi dari tengah dari kiri ke kanan ke belakang. Ini yang tadi dokter bilang robek dan ada serpihan tulang di labia minora kiri. Lukanya lebarnya cuma ukurannya 3 cm, bukan dalamnya 3 cm ya. Oke. Kemudian ditunjukkan alat yang ukurannya jauh lebih besar, itu kan nggak mungkin. Dan di rongga perut ada pendarahan dalam. Yang disebut dalam perut ada darah, begitu aja. Visumnya begitu aja. Di dalam kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat. Dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Di dalamnya terdapat tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap seorang atau kelompok yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yang telah diakui oleh universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Oleh karena itu terjadilah amandemen yang kedua yang lebih memperlebar lagi terhadap pengaturan hak asasi manusia yang dinilai masih kurang tegas oleh rakyat. Yang akhirnya dilakukan penambahan terhadap hak asasi manusia pada pasal 27, 28, 29, 31, 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam amandemen ini juga membawa perubahan terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, serta fungsi dan juga peran dari lembaga DPR.